jadwal kita di survei komunitas belajar jadwalnya per minggu. Jadi per minggu kita harus melaporkan kegiatan, baik foto maupun materi apa yang dibahas. Jadi nanti untuk laporan kegiatan itu segera dilaporkan di kegiatan yang di-share pada waktu rapat penggerak pada waktu itu. Di samping Bu Ani membuat laporan, Bapak Datuk juga mengisi daftar hadir ya, kegiatan apa dan kegiatan kombel hari ini materinya tentang apa, kemudian semua mengisi daftar hadir. Masih melalui HP juga bisa. Nanti di akhir kita sama-sama untuk cara mengisi daftar kehadiran untuk kegiatan kombel kita pada hari Kamis tanggal 22 ini. Baik, sebelum kita ke materi kombel, dari hasil sosialisasi kemarin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, dan ini merupakan bahan dari kegiatan pembelajaran yang harus Bapak dan Ibu laksanakan. Apresiasi yang sudah Bapak dan Ibu buat di LPP tentunya itu bisa dilaksanakan secara baik, sudah dirancang oleh Bapak dan Ibu tentang bagaimana pembelajaran yang Bapak dan Ibu laksanakan di modul ajar ya. Sudah, setelah saya lihat beberapa modul ajarnya memang sudah beberapa anak yang kaitannya dengan mana yang cara belajar melalui visual, mana yang cara belajarnya melalui kinestetik, mana yang cara belajarnya melalui audio, mana yang cara belajarnya melalui audio visual. Nah, setelah dikelompokkan itu, tidak usah Bapak dan Ibu menyampaikan kepada anak, kamu kan cara belajarnya dengan ini dan sebagainya. Tapi Bapak dan Ibu semuanya sudah paham dari kelompok ini, oh si anak ini, berarti ini cara belajarnya keberhasilannya lebih bagus melalui kinestetik. Yang ini kelompok ini anaknya si ini sudah harus paham dalam setelah kegiatan asesmen diagnostik dilaksanakan. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu kaitan dengan pembelajaran diferensiasi ini, kegiatan kombel kita hari ini, Bapak dan Ibu. Ini barangkali saya mau bertanya, Pak. Itu kan ketika kita mengkondisikan anak sesuai dengan cara belajarnya, kemudian ada beberapa yang variatif itu, Pak. Ada yang beberapa yang variatif, ada sekitar 2 atau 3 orang yang variatif, berbeda dengan variatif yang lain, sampai kinestetik audiovisual, ada yang kinestetik visual gitu, Pak. Itu mengelompokkannya, saya kelompokkan yang kombinasi ini dalam satu kelompok itu bagaimana, Pak? Ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Bu Ani yang barusan disampaikan? Ternyata setelah hasil dari tes diagnostik ada yang audio kinestetik gitu ya, ada yang visual kinestetik. Nah, pengelompokannya kemana gitu? Jadi yang lebih dominan. Nah, itu ya. Dari 2 cara belajar tersebut pilihlah salah satunya. Sebab kita tidak mungkin mengelompokkan anak itu khusus, ada lagi kelompok yang lainnya. Dari 2 cara belajar misalnya kinestetik dengan audio, mana yang lebih dominan anaknya gitu ya, di cara belajar yang mana gitu. Apakah yang kinestetik lebih muncul, apakah yang audio yang lebih muncul? Kalau masukkan ke kelompok yang itu, jadi tidak usah membuat lagi cara belajar kelompok baru dengan cara belajar baru atau cara belajar yang dimodifikasi oleh Bapak dan Ibu. Boleh sih sebenarnya, tapi akan membuat pekerjaan bagi Bapak dan Ibu lebih banyak, lebih perhatiannya juga
kemudian melayani atau pembelajaran yang berpusat pada muridnya akan lebih banyak, perhatian kita akan lebih banyak, yang akhirnya tidak terurus semuanya gitu. Angger ngajar mah gitu. Udah dikelompokkan gitu ya. Tapi bagaimana cara memperoleh pembelajaran materi, satu materi diserap oleh anak yang kinestetik, diserap dengan cara belajar yang audio. Nah itu sebenarnya kesulitannya bagi seorang guru di kurikulum mereka sekarang ini. Ya, nanti ya. Menuju ngajar gitu ya Pak. Terus cara belajarnya dikelompokkan sesuai dengan visual gitu ya Pak. Apakah Pada ibu. Jadi pengelompokan anaknya sudah ada pengelompokan anak, ya. Di modul ajar sudah tertulis pengelompokan anak, berarti sudah ada terkelompokkan anaknya. Gitu. Cara memberikan materinya yang itu sudah dirancang oleh Bapak dan Ibu sebelumnya. Oh, kelompoknya ini. Kira-kira materi yang lebih tepat cara penyampaiannya seperti ini, gitu. Jadi sudah dirancang sehari sebelumnya oleh Bapak dan Ibu. Untuk yang kinestetik. Oh, tidak usah itu mah ada catatan khusus, gitu ya. Jadi mengakomodir keberagaman kompetensi muridnya, gitu. Ketika begini, tingkat kesukaran juga sebenarnya harus diperhatikan. Dari tadi, mengapa dari awal penyusunan tujuan pembelajaran itu harus murid ikut menentukan tujuan pembelajaran? Karena akan berbeda. Si mah anak ini mah tujuan pembelajaran pasti tercapai hanya dengan tujuan yang ini. Ada kemungkinan sih tujuan pembelajarannya lebih, ya. Nah semuanya itu harus diakomodir. Mengapa tujuan pembelajaran tadi perlu ditanyakan kepada murid itu? Apa tujuan pembelajaran sebelum menyusun modul ajar itu? Tujuan pembelajaran yang kamu inginkan dari ini apa, anak-anak? Gitu. Itu kan seperti itu. Ada perbedaan dari anak-anak, nanti kemampuannya akan berbeda. Itulah yang disebut dengan keberagaman. Namun saya berikan kebebasan, ya, hanya fasilitas, ya.